Kajang Semeng, apa kabar saudara? Berita Bali kini hadir menjumpai Anda bersama saya Bavani Nafaratri. Serangkaian berita aktual seputar Bali telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama untuk hari ini. Belasan kios di Komplek Pasar Menanga, Kecamatan Rendang, Karangasem terbakar. Wisatawan asing ikut perayaan Galungan di Denpasar. Pabrik mobil klasik buatan tangan dari Gianyar kebanjiran pesanan. Warga desa Menanga yang tengah bersembahyang merayakan Hari Raya Galungan panik melihat kobaran api yang melumat ratusan kios di Komplek Pasar Menanga, Kecamatan Rendang, Karangasem pada Rabu siang. Warga langsung berhamburan untuk membantu memadamkan api dan mengevakuasi barang dagangan dari dalam kios. Sementara api dengan cepat membesar dan merembet ke kios lainnya, dan dalam hitungan menit 11 kios ludes terbakar. Tidak lama kemudian datang petugas pemadam kebakaran Kelungkung yang membantu memadamkan api agar tidak merembet ke bangunan kios lainnya. Pak, jam berapa kejadiannya, Pak? 13.50. 13.50. Nih, Sumber apinya dari kios mana, Pak? dari kios nomor 3, Pak. Menurut saksi ya, Pak ya. Karena saya awalnya kan nggak di TKP. Saya ada di Rendang waktu itu, dapat informasi dari telepon segera merapat ke sini. Nah, setelah saya nyampe di sini semuanya udah terbakar kios ini. Ada berapa kios, Pak, yang terbakar? 11 kios ya. Berarti kejadiannya kedua kali, Pak ya? Iya, kedua kali. Tidak ada korban jiwa ataupun luka dalam peristiwa kebakaran ini. Namun kerugian diperkirakan hingga ratusan juta rupiah. Saat ini, Polsek Rendang tengah melakukan penyelidikan untuk mengetahui penyebab kebakaran. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan BB POM Denpasar menemukan sejumlah pangan yang mengandung zat kimia formalin dan rodamin B saat sidak ke pasar tradisional Kerendang di Denpasar pada Senin lalu. Bahan kimia berbahaya tersebut ada di 22 sampel makanan yang dibeli petugas di pasar. Di antaranya ikan teri, cumi, terasi, dan sejumlah jajanan yang kerap digunakan dalam sarana upacara keagamaan. Petugas menguji sampel di laboratorium keliling. Kedua bahan kimia tersebut berbahaya bagi kesehatan karena dalam jangka panjang bisa memicu kanker dan gangguan ginjal serta hati. Rodamin B literasi saja semua, ya. Nah, formalin positifnya di teri Medan sama cumi kering ya, cumi kering. Ini kan bahan yang dilarang ya, sudah ada peraturan dari pemerintah bahwa produk bahan berbahaya formalin, rodamin B, metanil, yellow borak ini dilarang digunakan pada pangan. Ya kenapa ya? Karena membahayakan kesehatan, bisa menyebabkan ada yang bersifat karsinogenik ya, memicu pertumbuhan sel kanker, ada yang membuat ginjal kita rusak, ada yang ke hati. Kepala Pasar Unit Pasar Kerendang berjanji akan menegur pedagang yang menjual pangan dengan kandungan formalin dan rodamin B. Biasanya terkait dengan hasil temuan itu biasanya dari pihak BPOM memberikan data ke kita pedagang-pedagang mana yang mempergunakan bahan pengawet tersebut, baik itu borak, rodamin atau semua jenis bahan pengawet yang dipergunakan. Habis itu kita langsung turun untuk menemui para pedagang yang menjual barang-barang yang terindikasi dengan bahan pengawet hasil temuan dari Badan BPOM. Himbauan kami yang jelas hampir sama dengan yang disampaikan Ibu tadi, kita suruh stop dulu karena untuk penyitaan memang kita belum ada indikasi perintah untuk melakukan penyitaan. Tetapi yang kita himbau adalah bagaimana supaya pedagang untuk menghentikan edaran-edaran barang-barang yang terindikasi
terhadap bahan pengawet tersebut yang berbahaya buat Seandainya besok dia jualan lagi gimana Pak? kita kembali untuk melakukan teguran. Kita akan tetap melakukan evaluasi pengawasan yang dilakukan oleh tim dari Perumda biasanya. BB POM Denpasar pun mengimbau masyarakat untuk lebih teliti dan berhati-hati memilih saat berbelanja pangan olahan. Formalin merupakan salah satu bahan kimia yang kerap digunakan orang untuk mengawetkan mayat. Namun belakangan banyak terdapat di bahan makanan. Bahan kimia sangat berbahaya bagi kesehatan manusia karena bisa merusak organ tubuh. Tim Liputan melaporkan dari Denpasar. Bagaimana? Kepala Kejaksaan Negeri Karangasem Sinta Ayu Dewi memimpin pemusnahan ratusan barang bukti perkara tindak pidana umum berkekuatan hukum tetap periode Juni hingga November 2025. Ada sekitar 200 jenis barang bukti dari 35 perkara yang dimusnahkan. Di antaranya perkara narkotika, pencurian, persetubuhan dan pelecehan, serta kasus perjudian online, penipuan hingga penyalahgunaan bahan bakar bersubsidi. Sebagai besar adalah kasus narkotika dengan jumlah sabu-sabu seberat 37 gram dan ganja 11 gram. Jadi barang bukti ini tahun berjalan dari bulan Juni sampai dengan November tahun 2025. Pemusnahan barang bukti ini terdiri dari 35 perkara dengan total 208 jenis barang bukti yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan tersebut dengan tadi yang sudah kita laksanakan itu jenis sabu-sabu, total brutonya 37,33 gram, netonya 30,03 gram, ganja total brutonya 11,5 gram, netonya 8,43 gram, alat elektronik berupa handphone tadi ada 1-2, pakaian, dokumen. Jadi karena ini jumlahnya bervariatif, jadi untuk sabu-sabu kita menggunakan blender dicampur dengan air. Kemudian barang bukti berupa handphone dengan cara kita tadi dipukul-pukul sama termasuk dengan timbangan. Sementara ganja, pakaian dan lain-lain mungkin nanti kita pertimbangkan untuk dilakukan dengan cara dibakar. Pemusnahan dilakukan sesuai prosedur agar barang bukti tersebut benar-benar tidak bisa digunakan kembali. Petugas misalnya memblender sabu-sabu dengan deterjen. Kepala Kejari Karangasem menegaskan, pemusnahan ini merupakan bentuk komitmen kejaksaan dalam memastikan barang bukti hasil tindak pidana tak lagi bernilai. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem. Pemerintah daerah mempercepat perbaikan senderan Sungai Matri di lingkungan ujung pesisir Tumbu Karangasem yang beberapa waktu lalu ambles tergerus banjir. Warga dan nelayan di daerah ini sudah lama menanti perbaikan senderan ini karena khawatir kembali ambles. Karena saat hujan turun di hulu sungai, aliran deras air akan menggerus kembali senderan. Warga berharap saat hujan nanti mereka masih bisa berjualan dan beraktivitas di sekitar bantaran sungai. Ujung sudah hampir sekitar 60%. Informasinya sudah maju sekitar 30-an. Dari mudah-mudahan dalam rentang waktu 1 bulan ini terakhir tidak ada kendala di hujan kembali, karena kalau hujan itu akan mengganggu proses penyelesaian pekerjaan. Anggaran yang Sekitar 400 juta. itu sampai jembatannya ada perbaikan Pak atau? Oh, jembatan kan memang tidak ada kerusakan. Cuma memang railingnya memang harus dipikirkan, karena dari dulu memang railingnya tidak ada besinya, memang sudah rusak, sudah rapuh, karena memang mungkin dekat dengan laut, karatan. Proses pengerjaan memakan waktu dan warga berharap senderan segera kering dan kokoh sehingga bisa menahan aliran sungai saat hujan turun. Tim Liputan melaporkan dari Karangasem.